Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal B dengan 22650034 dari kelas A. Baik, di sini adalah materi keempat yaitu manajemen integrasi proyek. Lanjut, kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek manajemen integrasi proyek yang baik. Yang pertama itu, proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Yang kedua, banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Yang ketiga, manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Proses manajemen integrasi proyek yang pertama mengembangkan project charter bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada project charter. Yang kedua, mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek bersama dengan stakeholder, khususnya penggunaan produk, jasa, atau hasil proyek, untuk menetapkan ruang lingkup persyaratan high level dan membuat pernyataan lingkup awal proyek. Yang ketiga, mengembangkan rencana pengelolaan proyek, mengkoordinasikan segala upaya perencanaan untuk menciptakan dokumen yang konsisten dan koheren rencana manajemen proyek. Proses manajemen integrasi proyek mengatur dan mengelola eksekusi proyek, melaksanakan rencana pengelolaan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan termasuk di dalamnya. Yang kedua, memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, mengawasi pekerjaan proyek untuk memenuhi sasaran kinerja proyek. Yang ketiga, melaksanakan pengendalian perubahan terpadu, mengkoordinasi perubahan yang mempengaruhi hasil proyek dan aset-aset proses organisasi. Yang kelima, menutup proyek, mengakhiri semua aktivitas proyek untuk menutup proyek secara formal. Project Integration Management Summary, yaitu bisa dilihat pada gambar ini, ada instinct, ada planning, ada executing, ada monitoring and controlling, lalu closing. Proyek Carter, setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Yang kedua, proyek Carter merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Project Carter pertama berisi elemen-elemen yang unik yang berlaku pada proyek tersebut. Yang kedua, nama proyek resmi. Yang ketiga, manajer proyek. Yang keempat, tujuan proyek. Yang kelima, penjelasan asal-usul proyek. Yang keenam, sponsor proyek. Yang ketujuh, hasil akhir deliverable dari fase-fase proyek. Yang kedelapan, strategi global dalam melaksanakan proyek. Yang ke-9, perhitungan waktu kasar dan biaya kasar. Ke-10, sarana dan prasarana sumber daya. Dan ke-11, staf vendor. Nah, Project Carter. Nama proyek Sistem Informasi Rumah Sakit. Manajer Esfasari Mkom. Ketiga, yaitu tujuan mengkomputerisasi aktivitas rumah sakit. Itu asal usul hasil konsorsium Kementerian dan Pemda. Sponsor perusahaan obat cacing Perdika Farma. Hasil akhir fungsi pendaftaran rawat inap dan rawat jalan. Strategi melengkapi kebutuhan pengobatan rakyat. Lama buat 4 bulan. Biaya dan sumber daya peralatan lahan, staf atau vendor PT Sendi Pratama. Kegunaan proyek Karte. Pendefinisian proyek secara jelas. Yang kedua, mengenali atribut-atribut pada proyek. Yang ketiga, identifikasi otoritas proyek. Yang keempat, peran kerja orang-orang utama yang terlibat. Yang kelima, sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Nah, manajemen integrasi proyek bisa dilihat pada tabel tersebut. Project Integration Management 4,1 develop project cartel, 4,2 develop preliminary project scope statement, 4,3 develop project management dan lain-lain. Pernyataan lingkup awal. Pertama, pernyataan lingkup merupakan dokumen yang digunakan untuk pengembangan dan mengkonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah scope creep, kecenderungan lingkup proyek terus menjadi besar. Rencana manajemen proyek. Pertama, rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek dan memandu eksekusi dan pengendalian proyek. Atribut rencana proyek yang pertama, proyek unik, rencana proyek juga. Setelah itu rencana haruslah yaitu yang pertama dinamis, kedua fleksibel, yang ketiga diperbaharui ketika perubahan terjadi. Elemen umum dari rencana manajemen proyek yang pertama pendahuluan, yang kedua deskripsi bagaimana proyek diatur, yang ketiga proses-proses manajemen dan teknis yang digunakan dalam proyek. Keempat, pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal dan informasi anggaran. Eksekusi proyek yang pertama, eksekusi proyek mencakup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan dijelaskan dalam rencana manajemen proyek. Yang kedua, sebagian besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi.
Alat bantu dan teknisi eksekusi proyek. Yang pertama, metodologi manajemen proyek. Banyak manajer proyek berpengalaman percaya bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan manajemen proyek adalah dengan mengikuti metodologi yang tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan dalam Manpro, tapi bagaimana melakukannya. Setelah itu, sistem informasi manajemen proyek. Ratusan produk perangkat lunak Manpro tersedia di pasaran dan banyak organisasi menggunakan sistem manajemen proyek perusahaan yang tangguh yang bisa diakses dari internet. Memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Yang pertama, perubahan tak terhindarkan pada sebagian besar proyek sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan. Yang kedua, pemantauan pekerjaan proyek mencakup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja. Dua keluaran yang penting, tindakan korektif dan preventif yang dianjurkan. Sistem kendali perubahan. Yang pertama, proses formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerjaan proyek resmi dapat diubah. Yang kedua, menggambarkan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana membuatnya. Penutupan proyek. Pertama, untuk menutup proyek, Anda harus mengakhiri semua aktivitas. Yang kedua, keluaran utamanya. Yang pertama, prosedur penutupan administrasi. Yang kedua, prosedur penutupan kontrak produk, layanan atau hasil akhir pembaharuan. Setelah itu, aset proses organisasional. Rangkuman. Manajemen integrasi proyek mencakup pengembangan karakter proyek. Yang kedua, pengembangan pertanyaan lingkup awal proyek. Yang ketiga, pengembangan rencana manajemen proyek. Yang keempat, pengaturan dan pengelolaan eksekusi proyek. Yang kelima, pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek. Yang keenam, pelaksanaan pengendalian perubahan. Yang ketujuh, penutupan proyek. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan pada video kali ini. Bila ada kesalahan kata pada video saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.